Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pertama sekali, marilah kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kita selalu bersyukur dengan nikmat Allah, Allah selalu menambah nikmatnya untuk kita. Bersyukur kepada Allah dalam bentuk lisan, kita mengucapkan kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dalam bentuk amalan, maka kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat dan salam marilah kita doakan semoga Allah menyampaikan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk muamalah yang sering dan juga dilakukan di tengah-tengah masyarakat adalah dalam bentuk gadai. Ketika seseorang memiliki kesulitan, lalu dia melakukan peminjaman, tentu untuk meyakinkan orang yang meminjamkannya, maka dia berupaya untuk menjaminkan benda sebagai jaminan yang kita kenal dalam konsep Islam, yaitu ar-rahan. Di tengah-tengah masyarakat, praktek-praktek ini adalah sangat banyak sekali dan sangat bervariasi, dan kita harus hati-hati ketika kita melaksanakan praktek rahan ataupun dalam praktek terhadap gadai ini. Kalau kita tidak hati-hati, bisa mendatangkan praktek ribawi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka untuk itu pemahaman tentang gadai tentu adalah sangat penting bagi kita, sehingga kita tidak salah dan tidak keliru dalam menjalankan muamalah yang kita lakukan. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman, wa in kuntum ala safarin walam tajidu kitaban farihanun maqbudah. Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Ada kata-kata ar-rahnan, barang yang dijadikan sebagai pegangan ketika memang terjadi transaksi hutang pihutang. Jadi transaksi rahan adalah tidak berdiri sendiri, dia akan muncul karena adanya transaksi hutang pihutang. Praktek rahan yang pernah dilakukan, yang dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudi ila ajalin warahanahu dir'an min hadid. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dengan berutang terhadap seorang Yahudi, lalu
Nabi SAW menggadaikan sebuah baju besi kepada. Ada dua yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Pertama adalah Rasulullah SAW dia membeli makanan, lalu dia tidak membayarnya secara tunai. Rasulullah berhutang. Lalu sebagai jaminannya apa? Rasulullah SAW warahanahu dir'an min jadid, menggadaikan sebuah baju besi kepada orang Yahudi tersebut. Maka disinilah kita mengambil bahwa di dalam praktek-praktek muamalah, dalam praktek-praktek sosial, praktek-praktek ekonomi, maka sesungguhnya kita tidak membedakan antara muslim dengan yang non-muslim. Prakteknya tetap sah. Ternyata Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya ketika dia membeli makanan terhadap orang-orang Yahudi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, berarti secara sederhana dapat kita memahami bahwa gadai adalah menjaminkan suatu barang sebagai bentuk terhadap jaminan atau pengganti ketika memang hutang kita itu tidak bisa dilunasi. Lalu sebagai jaminannya, kalau hutang tidak bisa dijamin, tidak bisa dilunasi, maka itulah yang menjadi jaminannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana prinsip gadai itu sendiri? Pertama, prinsip gadai harus kita katakan bahwa tidak terlepas pemilikan barang gadai itu dari pemiliknya. Ia bisa memperoleh manfaatnya dan menanggung semua risikonya. Jadi kalau kita lihat dalam prinsip harta yang digadaikan itu, maka pemilikan terhadap harta gadai itu tetap menjadi milik terhadap orang yang menggadaikan. Dan dia yang akan menanggung terhadap apa yang menjadi resiko terhadap benda yang digadaikan. Jadi kalau dalam prakteknya, ketika ada orang yang menggadaikan terhadap benda-benda, suatu benda, maka manfaatnya boleh tetap diambilkan. Lalu untuk menjaga terhadap keutuhan benda itu, maka dia harus tetap menjaganya. Lalu pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana kalau seandainya harta itu adalah dimanfaatkan oleh orang yang penerima gadai? Maka di dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh jamaah kecuali Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, tunggangan kendaraan yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya, dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susunya tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaannya. Nah, disinilah titik persoalannya di kalangan ulama fikih. Apakah boleh orang yang menerima gadai ataupun orang yang memegang gadai itu mengambil manfaat terhadap barang yang digadaikan oleh si penggadai tadi? Nah, inilah sering pertanyaan yang muncul di tengah-tengah kita, masyarakat kita. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang menggadaikan sawah, lalu sawah itu digarap oleh orang pemegang gadai, selama sawah itu dia sudah menghasilkan, sudah memanfaatkannya, sudah mengambil manfaatnya, lalu nanti tanah nanti hutang dibayar sejumlah sedemikian juga, lalu baru tanah dikembalikan.
Maka jadi catatan bagi kita dikemukakan oleh ulama fikih adalah bolehnya mengambil manfaat itu hanyalah sekedar untuk pemeliharaan terhadap harta yang digadaikan itu. Maka kalau seandainya sudah terjadi praktek-praktek harta yang digadaikan itu, lalu dia sudah mengambil manfaatnya, lalu pengambilan manfaatnya tidak hanya sekedar untuk penjaga dan untuk pemeliharaan terhadap barang gadai itu, maka disitulah timbulnya yang kita kenal ribawi itu. Karena dia sudah praktek hutang piutang, dengan praktek hutang piutang benda yang digadaikan, lalu dia mengambil manfaat tidak hanya sekedar untuk memelihara dan menjaga harta wakaf, harta yang digadaikan, maka ketika itu muncullah apa yang disebut dengan praktek ribawi itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka prinsipnya benda-benda yang digadaikan itu tentu tetap menjadi di bawah penjagaan dan pemeliharaan dari orang yang menggadaikannya. Jadi kalau praktek gadai, ada orang menggadaikan rumah, rumahnya tetap dia manfaatkan, yang dia gadaikan hanyalah dalam bentuk sertifikat. Mobil kalau dia gadaikan, lalu mobil tetap dia manfaatkan, dia yang menjaga mobilnya, lalu nanti dia taruh STNK PKB-nya di lembaga penggadaian. Jadi apa yang menjadi catatan bagi kita yang harus kita jaga adalah ketika kita memang mengambil manfaat terhadap benda yang digadaikan, seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, boleh memerah susunya hanyalah untuk sekedar biaya terhadap pemeliharaan daripada benda yang digadaikan itu sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka yang menjadi dasar prinsip bagi kita adalah bagaimana kita bisa menjalankan gadai itu sesuai dengan syariah. Kita tidak masuk dan tidak terlibat, terpelihara dari bentuk-bentuk ribawi. Bagaimana caranya? Maka kalaupun kita mengambil manfaat terhadap benda yang digadaikan itu, maka hanya dibolehkan sebanyak diperlukan biaya untuk pemeliharaan terhadap benda yang digadaikan itu sendiri. Terima kasih. Banyak maaf. Allahumma fiqh ila min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.